Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kembali lagi bersama Bapak di pelajaran yang senantiasa selalu kita bahas, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Mata pelajaran yang Bapak pegang ini, kemarin kita sudah sampai kepada materi tentang puasa ya. Namun anak-anakku sekalian, sebelum nanti Bapak bahas ya beberapa materi tentang puasa atau melanjutkan materi yang setelah minggu lalu kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan dengan kita membacakan basmalah sebelum memulai pelajaran, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pengertian dan pengetahuan yang cukup untuk kita semua sebagai bekal kita nanti di akhirat, sebagai bekal kita nanti juga bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin kita alhamdulillah telah menyelesaikan beberapa materi tentang apa itu puasa dan sejarah puasa itu. Nah, lalu pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas beberapa materi tentang 5 syarat wajib berpuasa yang mengacu kepada kitab-kitab dan juga Al-Quran dan juga hadis tentang materi yang berkaitan dengan 5 syarat wajib berpuasa ini. Oke. Kita sebagai umat muslim itu diwajibkan ya untuk berpuasa selama sebulan penuh. Sebagai umat muslim juga kita harus mempersiapkan bekal sebelum berpuasa. Salah satunya yaitu bekal ilmu fikih tentang puasa Ramadan ini. Nah, maka salah satu yang harus dipahami adalah tentang syarat wajib berpuasa, juga rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan juga berbagai kesunahan selama berpuasa. Maka syarat wajib berpuasa itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Nah, maka seorang yang tidak memenuhi syarat wajib itu gugur tuntunan kewajiban kepadanya ya. Nah, adapun syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu, juga yang kelima itu menetap atau mukim ya. Oke, lanjut ke syarat wajib puasa yang nomor pertama itu Islam. Tentunya kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh muslim itu diwajibkan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar kewajiban puasa tersebut yaitu tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 gitu. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Itu arti dari surat Al-Baqarah yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Maka ada juga hadis atau perkataan Rasulullah SAW mengenai kewajiban berpuasa untuk seorang muslim, yaitu yang artinya seperti ini ya, dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab bin radhiyallahu anhu berkata,
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal. Yang pertama yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, didirikannya sholat, dikeluarkannya zakat, dikerjakannya haji di Baitullah, dan dikerjakannya puasa di bulan Ramadan. Nah, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, setelah itu syarat sah wajib puasa yang pertama Islam telah tadi kita bahas dengan landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis telah kita sampaikan, telah tadi Bapak uraikan ya. Maka yang kedua adalah syarat wajib puasa yang kedua itu yaitu balik ya. Apa itu balik? Balik itu merupakan salah satu syarat wajib puasa Ramadan yang artinya anak kecil tidak dibebankan kewajiban untuk berpuasa. Namun bagi anak kecil yang belum balik itu senantiasa agar diajarkan berpuasa oleh walinya. Supaya apa? Supaya terbiasa nantinya sehingga anak tersebut tidak meremehkan kewajiban syariat. Lanjut, sedangkan ya ukuran baliknya yang pada umumnya kita ketahui adalah yaitu yakni ia pernah keluar mani dari kemaluannya baik dalam keadaan tidur atau terjaga. Untuk laki-laki dan khusus bagi perempuan sudah keluar haid. Nah, dan syarat keluar mani dan haid pada batas usia minimal 9 tahun ya anak-anakku. Dan bagi yang belum keluar mani dan haid maka batas minimal ia dikatakan seorang yang sudah balik itu yakni pada usia 15 tahun dari usia kelahirannya. Nah, syarat ketentuan balik ini menegaskan bahwa ibadah puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi seorang anak yang belum memenuhi ciri-ciri kebaligan yang telah disebutkan tadi gitu. Jelas ya anak-anakku sekalian. Nomor 2 itu yaitu balik. Lanjut, syarat sah wajib berpuasa yang ketiga adalah berakal. Nah, maka syarat ketiga berpuasa yakni berakal ini yang sempurna atau tidak gila gitu. Baik gila karena cacat mental atau gila disebabkan mabuk atau gila disebabkan hal-hal lain yang dapat membuat kita tidak sadarkan diri gitu. Seorang yang dalam keadaan sadar, tidak sadar karena mabuk atau cacat mental atau mempunyai kelainan kejiwaan maka tidak terkena hukum kewajiban menjalankan ibadah puasa, terkecuali orang-orang yang mabuk disengaja terus maka ia diwajibkan untuk apa? Diwajibkan menjalankan ibadah puasa di kemudian hari dengan bahasa yang biasa kita gunakan yaitu mengkodok gitu ya anak-anak. Intinya mengganti di hari selain bulan Ramadan atau biasa kita sebut dengan kodok. Nah, setelah kita mengetahui syarat sah wajib berpuasa yang nomor 3, maka kita lanjut ke syarat sah wajib berpuasa nomor 4 yaitu kuat atau mampu. Syarat selanjutnya yakni kuat menjalankan ibadah puasa selain Islam, balik dan berakal yang telah tadi kita bahas. Maka seorang harus mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila tidak mampu maka diwajibkan mengganti di bulan berikutnya atau membayar fidyah. Adanya kemampuan merupakan salah satu syarat wajib berpuasa ya anak-anak. Landasan atau dasarnya adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya seperti ini, yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan
bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu arti dari dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, dijelaskan juga di dalam hadis Bukhari nomor 4235 riwayat dari Atba, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas membaca yang artinya seperti ini. Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak dinas. Orang yang dimaksud pada ayat ini adalah seorang laki-laki, perempuan, baik tua ataupun muda, yang keduanya tidak berpuasa, dan mereka memberi makan seorang miskin sebagai ganti tiap harinya. Nah, oke, kawan-kawan, anak-anakku sekalian, tibalah kita kepada syarat wajib berpuasa yang nomor 5 atau yang terakhir ini, yaitu mukim atau menetap. Nah, syarat yang terakhir bagi orang muslim yang berpuasa ialah mukimin atau orang yang menetap, gitu, tidak berpindah-pindah. Dia adalah orang yang menetap di suatu tempat, di suatu kampung atau di daerah tempat tinggalnya, gitu. Maka ketika seseorang muslim sedang menempuh perjalanan jauh, yaitu biasa kita disebut dengan seorang musafir, maka ada rukhsah atau ada keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, bila seseorang musafir masih tahan, gitu, masih mampu di dalam perjalanan untuk berpuasa selama perjalanan itu jauh lebih afdal, itu jauh lebih baik daripada membatalkan puasanya. Dan apabila seorang musafir tidak tahan atau tidak mampu berpuasa, maka sah-sah saja, gitu, untuk membatalkan puasa. Lebih utama daripada menahannya, daripada membahayakan diri dan madarat kepada badan atau kepada dirinya selama perjalanan, maka dia diperbolehkan, namun nanti harus diganti dengan qada, gitu. Nah, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini mungkin dicukupkan sekian ya dari Bapak mengenai pembahasan 5 syarat berpuasa bagi seorang muslim. Nah, seperti itulah 5 syarat berpuasa bagi seorang muslim. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga puasa yang dikerjakan menjadi sah nanti ya, dan menjadi sebab diterimanya amal ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.